Edukasi. Perkenalkan, gue Ica, salah satu host dari Penat itu podcast bersama Senat. Nah, apa sih Senat itu? Senat adalah organisasi internal kampus yang berada di dalam kampus Universitas Islam 45 Bekasi, tepatnya di Fakultas Fisik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, bertepatan dengan hari kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, gue pengen bahas nih podcast ini. Kita mau berbincang-berbincang mengenai perempuan bersama perempuan hebat yang pastinya salah satu founder lembaga bela asasi anak dan perempuan, yaitu Kak Ayu Hazar Kurbaini. Mungkin gue bakal panggilin. Tada! Boleh sapa dulu Mpo, sobat edukasi di rumah. Panggilnya apa nih? Kakak, Mpo? Kak aja lah. Apa aja, asal jangan ibu ya? Iya, boleh. Apa? Sobat edukasi. Oh, sobat edukasi. Hai, sobat edukasi. Hai, sobat edukasi dimanapun kalian berada. Yang pastinya tetap sehat. Yang pastinya tetap sehat lah, jaga kesehatan, jaga kewarasan supaya tetap bisa beraktivitas dengan benar dan bisa terus bergerak dalam dunia perjuangan. Iya, betul banget kan gitu Pak. Jadi tadi aku udah opening sedikit dan kita kali ini bakal bahas mengenai kampanye yang sedang dilaksanakan oleh para perempuan-perempuan ya Pak ya, yaitu 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kalau dari oh ya, mungkin tadi aku udah kenalin Mpo pertama. Kakak atau Mpo nih enaknya? Mpo aja lah. Mpo aja lah ya. Makasih banget gitu ya. Aku udah memperkenalkan, mungkin biar lebih kenal lagi nih sobat edukasi sebelum kita membahas, bisa Mpo Ayu kenalin ke sobat edukasi. Yang Ica perkenalkan itu apa? Saya sebagai apa? Sebagai founder lembaga bela asasi. Oke, sahabat edukasi, sebenarnya saya lebih senang disebut sebagai ibu dari satu anak. Biar semuanya tahu kalau gue udah nikah gitu kan ya. Biar gak ada yang godain lagi gitu ya. Oke, nama saya Ayu Hazar Kurbaini. Saya sebagai founder lembaga bela asasi anak dan perempuan di Kota Bekasi. Yang sebelah ini adalah Ica Anissa Nurul Hikmah, salah satu pengurus dari SEMA Fisik ya. Iya, betul. Oke, kebetulan juga dulu saya salah satu aktivis juga di Bekasi, aktivis mahasiswa yang pada akhirnya sampai sekarang masih ingin terus bergerak, masih ingin terus berjuang, namun dalam organisasi yang berbeda. Tapi kita masih tetap satu tujuan. Iya, betul. Oke, terus apa gimana? Mungkin kita langsung ngebahas mengenai awal mulanya aja kali ya, Bu ya. Awal mulanya bagaimana 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan itu bisa ada gitu, Bu. Sebenarnya sih gini ya, kalau ngebahas tentang kampanye 16 hari kekerasan hari tanpa kekerasan, anti kekerasan terhadap perempuan ya, artinya itu momen ini dari tanggal 25 November sampai tanggal 10 Desember. Momen ini hanya momen seremonial sebenarnya, hanya sebagai pengingat gitu loh, bahwa kekerasan, isu-isu kekerasan itu masih tetap kita jadikan sebagai salah satu isu yang harus diperhatikan gitu kan. Nah, terlepas dari 16 hari ini, sebenarnya perjuangan kita harusnya setiap hari gitu kan. Dan Komnas Perempuan itu kan mengadakan 16 hari ini kan sebagai pengingat gitu. Tapi kan perjuangan kita semuanya kan setiap hari. Karena ketika kita bicara tentang kekerasan terhadap perempuan, itu kan terjadi nggak cuma 16 hari. Iya. Tapi di hari-hari sebelumnya dan di hari-hari berikutnya pasti benar. Akan ada kekerasan terhadap perempuan gitu. Dan kalau kita bicara tentang kekerasan, sebenarnya nggak harus melulu perempuan yang jadi korban. Iya, bisa laki-laki, terus bisa anak. Kebetulan juga kan saya di lembaga bela asasi anak dan perempuan ini
tidak hanya fokus di perempuan tapi juga di anak gitu kan, dimana kenapa anak dan perempuan, karena walaupun sebenarnya kekerasan itu bukan hanya perempuan dan anak aja yang menjadi korban gitu ya, laki-laki juga bisa, tapi yang mendominasi korban, yang mendominasi adalah korban perempuan dan anak. Iya, gitu ya. Makanya kan soalnya banyak juga kan laki-laki yang kenapa sih kok ada Komnas Perempuan tapi nggak ada Komnas laki-laki gitu kan. Ya memang pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang nggak cuma 1-2 orang aja yang melemparkan pertanyaan itu gitu kan, karena kita kan tinggal di negara yang masih sangat patriarki gitu, masih kental banget, kental banget, dimana perempuan di negara kita gitu ya, baik itu di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial bermasyarakat, banyak sekali bukan cuma laki-laki aja sih sebenarnya, bahkan perempuan itu sendiri belum paham gitu loh bahwa kita tuh berada di lingkaran patriarki gitu, dimana perempuan dijadikan manusia nomor 2 gitu, sehingga sangat empuk sekali untuk dijadikan objek kekerasan, baik kekerasan verbal, kekerasan psikis maupun kekerasan fisik, mulai dari lontaran kata-kata yang tidak baik gitu ya, terus mulai dari kekerasan fisik yang melukai sampai kekerasan seksual itu yang traumanya pasti panjang sampai seumur hidup gitu. Jadi momen 16 hari ini sebagai momen pengingat, yuk kita sama-sama terbuka matanya, terbuka hatinya, terbuka pikirannya. Kita lihat bahwa kekerasan itu masih sangat banyak terjadi di lingkungan kita gitu loh. Jangan jauh-jauh jangan jauh-jauh ngebahas tentang apakah ada kekerasan di tingkatan RT, apakah ada kekerasan di tingkatan kecamatan, kota atau negara gitu ya. Di rumah kita aja sendiri. Kita harus sadar gitu loh. Perempuan harus sadar. Kita hidup berdampingan dengan laki-laki, di mana si laki-laki ini, apalagi ya kalau laki-laki ini tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang sangat patriarki. Iya, betul. Mau tidak mau, ya kan, secara tidak sadar si suami itu akan menerapkan pola patriarki itu kepada anak dan istrinya, gitu loh. Jadi kalau misalnya salah satu kekerasan terhadap perempuan dan anak, ya patriarki salah satu pemicunya, sumber awalnya, gitu, ya kan. Complicated sekali lah kalau bicara tentang patriarki. Dan banyak banget perempuan sebenarnya yang nggak paham nggak sadar gitu loh, masih awam mungkin kali ya, nggak sadar. Makanya saya pingin banget buat teman-teman yang berkesempatan untuk melihat diskusi kita sekarang ini gitu ya. Kalau kita bicara tentang kekerasan, kita harus sadar bahwa kekerasan itu terjadi tidak hanya di lingkungan sosial masyarakat, entah yang ada yang pakai bahasa bullying atau apalah segala macam gitu kan. Sadarlah bahwa kekerasan itu bisa sangat terjadi di lingkungan keluarga kita, lingkup paling kecil gitu, lingkup paling kecil dan paling berpengaruh gitu loh, sangat berpengaruh. Bagaimana si suami melakukan kekerasan terhadap istri, bagaimana si ayah melakukan kekerasan terhadap anak gitu ya. Itu kan traumanya berkepanjangan gitu loh, ya kan. Ya sebenarnya bukan cuman yang tadi saya bilang, nggak melulu harus perempuan dan anak gitu, laki-laki juga bisa gitu kan. Cuman kemungkinannya kecil gitu kali mungkin ya, Po ya. Kemungkinannya kecil, dan memang yang sangat mendominasi adalah korbannya perempuan. Ya itu kali lah karena patriarki. Ya sebelum kita bahas yang lanjut, apa sih dari tadi kita ngomong patriarki gitu. Patriarki itu apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya gini ya. Patriarki itu kan sederhananya kalau kalian
cari di Google juga banyak gitu kan. Cuma sederhananya adalah si laki-laki ini merasa paling berkuasa, merasa paling mampu melakukan segala hal dan merasa paling berhak untuk melakukan banyak hal gitu loh, mulai dari pendidikan, pekerjaan, terus bersosialisasi sama teman-temannya gitu kan, dan menjadikan si perempuan adalah manusia kedua. Ya udah, lo di rumah aja, jagain rumah aja, ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin suami, ngelayanin suami. Kalau lagi kepengen malam-malam, wah enak banget dong kayak gitu hidupnya gitu kan. Kan siapa yang rugi? Kita. Dan banyak sekali perempuan yang gak sadar, karena rata-rata laki-laki yang patriarki biasanya dia yang sebenarnya dia sangat ateis, tahu-tahu gitu ya, kalau udah urusannya rumah tangga so agamis banget gitu loh, ya kan, segala dibahas gitu ya. Enggak, artinya gini ya, artinya kita harus paham gitu ya, kita harus paham agama itu memposisikan laki-laki dan perempuan seperti apa. Tapi banyak banget laki-laki yang bawa-bawa agama untuk menjadi pembenaran pemikiran dia aja gitu loh. Oh laki-laki fitrahnya dalam Islam adalah mencari nafkah, terus perempuan di rumah urus anak lain sebagainya gitu ya. Nah terus ya ada beberapa hadis yang mereka sebenarnya tidak paham, tapi jadi pembenaran gitu loh. Untuk menjadi pembenaran untuk apa? Ya untuk berkuasa di rumahnya gitu, ya kan? Ya panjang lah sebenarnya kalau bicara masalah, panjang banget bicara masalah kekerasan, terus bicara masalah apa sih kekerasan, kenapa sih patriarki bisa menimbulkan kekerasan gitu, panjang banget. Tadi juga aku sempat nangkep ya, berarti jenis-jenis kekerasan tuh ada banyak banget ya. Ya ada kekerasan verbal, ada kekerasan fisik juga, ada seksual dan yang lain-lain mungkin ya ya. Kalau untuk upaya kita sendiri gitu untuk supaya meminimalisir gitu terjadinya kekerasan terhadap wanita itu harus seperti apa? Yang tadi saya bilang adalah kita harus sadar dulu. Kita harus sadar, makanya edukasi itu sangat penting. Komnas Perempuan itu mereka berjuang sedemikian rupa supaya untuk untuk menyadarkan para perempuan yang ada di Indonesia gitu loh, supaya mereka paham kehadiran mereka sebagai perempuan itu seperti apa gitu. Kalau misalnya dari sisi agama gitu ya, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu kan pasti ada apa ya, nggak mungkin kalau nggak adil gitu kan. Baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama manusia, bukan? Iya betul. Ya kan? Bukan perempuan adalah bagian dari manusia, ya kan? Jadi kalau kita bicara tentang manusia, baik itu dalam agama maupun dalam konstruksi sosial sekalipun, manusia adalah manusia, bukan si laki-laki dan bukan si perempuan gitu. Yang membedakan adalah perempuan dan laki-laki itu hanya kodrat maksudnya secara biologis gitu ya. Secara biologis laki-laki membuahi, perempuan menstruasi, terus mengandung, melahirkan, menyusui gitu ya. Nah itu kan kodrat yang memang benar-benar alami dari Tuhan gitu. Mau nantinya si laki-laki itu akhirnya nanti menjadi perempuan kan, atau si perempuan menjadi laki-laki kan gitu ya, atas kehendak mereka sendiri ya, bukan kehendak Tuhan ya. Iya, benar. Tapi kan secara kodrat ya tetap ada gitu kan. Itu yang membedakan. Nah tidak bisa diubah gitu. Dan yang menjadi kesalahan pemikiran kita adalah peran gender itu loh. Oh laki-laki wajar kalau pulang kalau kerja terus
kalau keluar rumah gitu kan, perempuan di rumah aja gitu kan, itu kan konstruksi sosial aja yang dibangun udah bertahun-tahun lamanya, udah dari zaman nenek moyang kita gitu loh. Itu jadi apa ya, jadi sesuatu yang buruk gitu loh. Ya kan, kayak patokan banget gitu ya. Iya, kayak patokan banget gitu. Nah, sedangkan kita kalau kita bicara tentang perempuan kayak istri Rasulullah aja, segimana Khadijah nggak kaya sih, terus dia merelakan hartanya sedemikian rupa untuk perjuangan suaminya. Segimana Aisyah tidak cerdas sih, gitu loh. Ya kan? Dia ikut sama-sama sama Rasulullah gitu kan, untuk mendukung Rasulullah berperang gitu. Bukan Rasulullah tidak pernah menjadikan istrinya, udah kamu di apa namanya, di rumah aja gitu loh. Maksudnya ya kamu melakukan kerja domestik aja. Bahkan Rasulullah pun melakukan kerja domestik nggak masalah gitu. Tuh kenapa? Membantu. Kenapa sih kita kayaknya seolah-olah kalau laki-laki melakukan kerja domestik, membantu istrinya di rumah gitu ya, bukan membantu ya. Saya juga bingung dengan kata yang suamiku suka membantu aku kerjain pekerjaan rumah. Kok membantu? Itu rumah siapa? Bersama gitu kan. Terus suamiku bantu aku jagain anak, itu anak-anak siapa? Anak sama-sama gitu kan. Loh ya, sama-sama harus ini gitu loh, sama-sama bekerja sama mengurus rumah, mendidik anak, karena kan kita hidup bersama. Iya, bersama, benar gitu kan. Terus ketika ada perempuan yang keluar gitu kan, wah perempuan jadi sumber fitnah nih. Iya, betul. Ya kan, jangan keluar, harus ditutup auratnya rapi-rapi gitu ya. Bahkan ada yang ekstrim banget kalau katanya perempuan jadi sumber fitnah laki-laki, yang wah emang kenapa sih dengan perempuan gitu kan. Kalau keluar terus langsung kelihatan, wah ada fitnah keluar, fitnah kan itu hal yang apa ya, yang buruk. Kalau pemikirannya seperti itu kan tidak akan maju-maju gitu loh, tidak akan berkesinambungan antara perempuan dan laki-laki. Iya gitu. Dan sekalipun misalnya ada perempuan-perempuan yang ya sesuai dengan karakter sih sebenarnya ya, ada perempuan yang dia lebih senang di rumah, terus lebih senang ya melakukan pekerjaan domestik, ngurus anak, terus dia ya nggak apa-apa suaminya kerja, terus suaminya pulang leha-leha gitu ya, terus perempuannya ikhlas-ikhlas aja, ya nggak apa-apa, itu pilihan dia. Cuman mungkin kalau saya tidak akan seperti itu gitu kan, nggak akan begitu gitu kan. Jadi ya salah satu hal yang memicu kekerasan dalam rumah tangga yaitu patriarki itu kan. Contohnya ya tadi, laki-laki, si suami merasa sangat berkuasa gitu kan, terus sehingga berhak untuk mengatur-ngatur istrinya, melarang-larang istrinya gitu kan. Sebenarnya sih masalah komunikasi aja. Ketika si istrinya kepingin, mas aku pingin kuliah lagi dong, aku pingin kerja lagi, aku pingin sama kayak kamu, punya karya, punya relasi, punya hubungan sosial yang baik gitu kan. Itu kayak aku nggak bisa nih di rumah terus, aku bisa kesiksa nih gitu, atau aku bisa jenuh dan lain sebagainya gitu kan. Kalau misalnya jodoh mereka masih panjang, pasti akan saling sepakat gitu kan. Kalau tidak sepakat ya udah nggak jodoh namanya juga gitu kan. Makanya mungkin ada perceraian gitu ya. Kenapa sih pada akhirnya ada perceraian? Ya mungkin karena memang kedua belah pihak tidak sama-sama satu prinsip, satu visi misi gitu kan. Kalau misalnya satu visi misi gitu ya, istrinya mau apa, suaminya mau apa, dikomunikasikan dengan baik, tidak ada yang saling merugikan, ya jodoh gitu ya. Terus patriarki di dunia kerja juga ada gitu, dimana perempuan didiskreditkan gitu kan. Kalau di dalam lingkungan organisasi, di lingkungan sosial, terus di lingkungan pekerjaan, politik gitu, oh jangan pilih perempuan sebagai pemimpin deh, nanti kalau lagi menstruasi sensi gitu kan. Terus yang diandalkan emosi bukan logika gitu. Nah emosi dan logika itu kan dua hal yang dimiliki oleh manusia ya. Balik lagi tadi yang saya bilang, manusia itu kan bukan cuma laki-laki, bukan cuma perempuan, dua-duanya punya emosi dan logika itu gitu loh. Nggak semuanya perempuan itu mengandalkan logika, dan tidak semuanya laki-laki itu tidak semuanya perempuan itu didominasi oleh perasaan, dan tidak semuanya laki-laki itu didominasi oleh
logika ya, gitu kan. Apalagi kalau di lingkungan kerja yang memang dituntut udah harus profesional. Iya, betul. Gitu kan, kita nggak bisa dong misalnya lagi ada masalah keluarga terus bawa ke lingkungan kerja gitu kan, semuanya harus dituntut profesional gitu loh. Jadi salah besar ketika ada opini yang seperti itu, langsung menjustifikasi perempuan. Iya, gitu langsung ya. menjustifikasi perempuan gitu kan. Dulu saya sangat beruntung sekali waktu zaman kuliah gitu ya, di masuk organisasi Sema Visip. Terus di mana di situ saya tidak diperlakukan patriarkis gitu loh. Artinya saya diberi kesempatan untuk memimpin, dan mereka entah seperti ya yang saya rasakan seperti itu gitu kan. Apakah mungkin mereka sangat menghargai saya yang punya pemikiran kalau ada diskusi sampai malam hari, atau ada teklap aksi sampai malam hari, atau misalnya ada aksi yang sampai berhari-hari nggak pulang gitu kan. Kalau saya sendiri kan ya gue perempuan, tapi emang kenapa kalau gue ikut? Tapi emang kenapa kalau ikut berpartisipasi gitu kan? Mungkinkah saya yang berpikiran seperti itu sehingga menciptakan suasana yang tidak bias gender gitu kan? Atau memang lingkungan saya yang memang mendukung, yang memang mengutamakan kesetaraan gitu kan? Saya sangat merasakan mungkin dua hal itu ada gitu loh, ya kan? Karena sebenarnya ya tadi yang saya bilang, perempuan harus sadar gitu loh. Kadang-kadang laki-laki punya pemahaman tentang kesetaraan lah, tentang patriarki tidak baik lah gitu. Tapi si perempuannya ini kadang-kadang yang bukan tidak sadar ya, mungkin dia belum menemukan akses edukasi gitu loh, bahwa untuk tahu gitu loh, bahwa kamu juga punya hak gitu loh, kamu juga punya hak untuk belajar, kamu juga punya hak untuk berkarya gitu loh, kamu juga punya hak untuk mengaktualisasikan diri gitu. Kalau dibilang perempuan nanti banyak emosinya lah sebagainya, itu masalah kedewasaan aja sih. Laki-laki juga banyak kok yang emosinya naik turun. Iya gitu kan, laki-laki juga banyak lah. Buktinya kekerasan itu kan akibat dari laki-laki yang tidak dewasa, tidak bisa mengontrol emosi. Kalau laki-laki dibilang mengandalkan logika, itu kekerasan sama istri yang dipukulin lah, istri yang dimaki-maki lah, anak dipukulin gitu kan. Itu memang dia mengandalkan logika? Kan tidak, ya kan? Berarti di sini kan yang saya berkali-kali bilang gitu loh, logika dan perasaan adalah milik laki-laki dan perempuan. Semuanya semuanya punya perasaan, semuanya punya logika, semuanya bisa memanfaatkan logika dengan baik, dan semuanya pun bisa tidak memanfaatkan emosi dengan baik, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang si pelakunya adalah si laki-laki, itu sangat mungkin akibat laki-laki yang tidak bisa mengandalkan logikanya. Iya, betul. Jadi jangan salah ya guys. Guys, sahabat, sobat edukasi. Sobat edukasi, ya kan? Kita harus sadar gitu loh, sebagai perempuan harus sadar hak kita sebagai apa. Hak kita seperti apa? Harus tahu gitu loh. Jadi jangan udah bahasa laki-laki memainkan logika, perempuan terlalu mengandalkan emosi, itu nggak ada, ya kan? Nggak ada sama sekali. Karena keduanya adalah milik manusia, dan laki-laki yang pelaku kekerasan, baik itu kekerasan verbal kayak, psikis kayak, atau seksual kayak, itu kan karena laki-laki tidak mengandalkan logikanya. Iya, betul sih, betul. Kalau kita pikir-pikir ulang juga betul gitu. Benar, gitu loh. Terus satu lagi, mumpung saya ingat ya. Nah, kalau bicara ini masih lingkungan keluarga ya, gitu, karena kita masih membahas tentang kekerasan itu. Kenapa senang mengangkat kekerasan? Saya sangat beruntung sekali ya bisa diskusi, karena memang selain isu-isu tentang masalah-masalah sosial politik gitu ya, masalah ini juga sangat penting gitu loh. Masalah ini juga harus digaungkan gitu. Kenapa pada akhirnya si Komnas Perempuan dan aktivis-aktivis perempuan itu sangat kekeh untuk sahkan RUU PKS gitu kan.
Terus mungkin ya salah satunya karena mereka udah geram, banyak banget kekerasan-kekerasan yang terjadi terutama di lingkungan keluarga gitu. Iya sih. Ya kan? Karena di lingkungan keluarga itu kayak perempuan banyak banget yang diciptakan tidak berdaya gitu. Kalau misalnya, oke, kita bicara soal Islam ya, karena kan rata-rata yang tidak sepakat dengan kesetaraan gender gitu kan, dia kan pakai bawa-bawa Islam gitu kan. Ya baguslah kalau misalnya memang paham. Kalau misalnya yang cuma jadi pembenaran doang gitu loh, justru yang paham itu justru yang sangat memuliakan perempuan loh, ya kan. Kalau yang tidak memuliakan kayaknya cuma sekedar menjadikan Al-Quran dan hadis itu satu potongan ayat, satu potongan hadis itu sebagai pembenaran doang. Enggak gitu, baca nih hadisnya ada kok perempuan tuh begini. Padahal tafsirnya juga salah, gitu kan. Dan kalau kita bicara soal keluarga, pemimpin gitu ya, saya sangat setuju gitu loh bahwa laki-laki di dalam Islam, laki-laki adalah pemimpin dan perempuan adalah makmum. Ingat, pemimpin bukan bos, imam. Imam dalam sholat itu kan imam, ya kan, bukan bos gitu loh. Dan dan ketika kita bicara soal pemimpin, apa sih yang filosofinya apa sih pemimpin gitu kan? Seseorang yang dia memberikan contoh, dia memberikan edukasi kepada anggotanya, ya kan? Bukan, kalau bos kan beda. Kalau bos kan tinggal nyuruh aja, tanpa ngasih contoh, ngasih contoh, gitu kan? Dan si istri adalah makmum. Saya sepakat gitu, laki-laki adalah imam, istri adalah makmum. Suami imam, istri makmum. Makmum itu apa sih? Ya kan? Makmum itu bukan bawahan gitu loh. Si imam bukan bos yang cuma enak aja nyuruh gitu kan. Dan si istri bukan bawahan gitu loh. Ya dalam Islam memang seperti itu, laki-laki pemimpin, imam, istrinya makmum. Kalau dalam sholat kan gitu, imamnya Allahu Akbar gitu kan, terus memberikan contoh gitu, nggak cuma diikutin, nggak cuma sekedar coba lo takbiratul ihram, sujud, baca Al-Fatihah, kan nggak gitu kan. Jadi pahami, ya aduh saya ini gemes banget soalnya. Iya betul. Gemes banget karena banyak yang nggak paham gitu loh, bawa-bawa agama yang cuma jadi pembenaran aja, pembenaran untuk supaya pemikirannya itu dibenarkan bahwa laki-laki adalah pemimpin gitu. Nah gitu kok, jadi kenapa Sobat Edukasi juga harus tahu kenapa kita mengangkat isu tentang kekerasan terhadap perempuan, karena berawal dari realitas dulu kok gitu kan. Di sekeliling kita bagaimana sih, saya sempat mengamati gitu ya kok ya, di sekeliling saya, di siklus pertemanan tuh banyak perempuan yang mengalami kekerasan gitu dari pacarnya. Namun pendapat saya atau masukan saya gitu, saya kan kayak ngasih tahu gitu, ngenasehatin walaupun cuma sekedar aja gitu ya kok. Ya menurut saya tetap merasa nyaman gitu sama perlakuan dari si pacarnya gitu, padahal menyakitkan buat dia. Oke, jadi gini, kalau kita mungkin kita pernah dengar teori psikologi yang membahas tentang itu teori Sigmund Freud ya kan, itu kan membahas tentang apa yang terjadi di masa kecil itu akan sangat berpengaruh nanti di masa dewasanya nanti. Kalau dia punya trauma di masa kecil sampai masa remaja, sekalipun misalnya saat itu tidak menunjukkan respon apapun yang negatif, ya bisa jadi di kemudian hari gitu loh. Itu namanya trauma delay gitu ya. Ketika dia melihat sosok perempuan yang ada di rumahnya diperlakukan semena-mena oleh sosok laki-laki, contoh misalnya ayahnya memperlakukan ibunya dengan sangat tidak baik gitu ya, dan si ibunya juga hanya sekedar nerima terus diem aja, atau mungkin kesalahpahaman tentang penafsiran agama yang mereka pikir ya perempuan sudah apa ya, kan banyak orang yang salah tafsir gitu ya tentang hadis dan ayat-ayat Al-Quran tentang rumah tangga gitu kan. Jadi dia tidak berani melawan si suami, takut dibilang dulu kan sama suami gitu kan. Nah mungkin dia melihat sosok itu
akhirnya dia ketika dia di dalam kehidupan sosialnya, terus dia punya pacar, apalagi nanti nikah gitu ya, dapat perlakuan yang tidak baik dari pacarnya atau dari suaminya, dia nggak tahu harus bagaimana. Dia nggak pernah melihat bahwa setiap ketika ada kekerasan harus ada perlawanan gitu. Dan memang itu dia yang harus kita sadari bersama gitu loh. Perempuan tuh harus sadar gitu loh, tidak boleh takut untuk melawan. Memang setiap perlawanan itu pasti ada resikonya. Contoh misalnya ya, kita semua udah tahu lah kasusnya Mas Ina gitu kan, yang sampai sekarang pun dia belum dapat keadilan gitu ya. Bagaimana dia sangat vokal, sangat kritis ketika dia menjadi buruh gitu ya di perusahaannya gitu, sehingga pada akhirnya dia tewas gitu ya, tewas dianiaya gitu. Tidak tahu siapa pelakunya dan tidak mendapatkan keadilan. Tidak tahu siapa pelakunya gitu kan, tidak dapat keadilan gitu ya. Nah itu kan salah satu resiko dari sebuah perlawanan gitu. Tapi kita nggak perlu takut, ya lebih baik mati dalam keadaan terhormat gitu loh, daripada kita terus-terusan hidup tapi kita di bawah tekanan, di bawah kita pasrah sama perlakuan yang tidak adil gitu. Ya perempuan memang harus sadar ya. Jadi teman-teman, baik laki-laki baik perempuan maupun laki-laki harus sadar bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap siapapun dan siapapun yang menjadi korbannya itu menjadi sesuatu hal yang tidak baik gitu ya. Negara itu tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik ketika kekerasan itu masih ada gitu ya. Ya contohnya sekarang banyak lah kekerasan yang bukan cuma terjadi di sama perempuan gitu ya. Politik aja bisa menghasilkan kekerasan, pembunuhan gitu kan. Terus ada yang diculik lah, ditembak mati lah gitu ya, ditusuk lah gitu kan. Sebenarnya saya pribadi punya beberapa pertanyaan, cuman belum ditanya sudah dijabarkan gitu ya. Dan semoga sobat edukasi memahami gitu bagaimana diskusi kita, dan semoga juga dapat memberikan atau akses walaupun sedikit ya Pak ya, walaupun sedikit edukasi mengenai kekerasan yang terjadi yang dialami oleh perempuan atau laki-laki itu bisa meminimalisir atau mungkin angkanya semakin mengecil. Oke, closing statement. Iya, boleh. Ini saya mau silakan. Iya. Saya ngomong jadi kayak dikasih waktu 15 menit kok cuma 15 menit gitu ya. Ini di penghujung podcast kita season 1 dan episode pertama ini. Jadi nantikan season selanjutnya. Betul, season selanjutnya dan sama saya doang. Iya betul, nanti kita banyak narasumber yang pastinya jadi sosok-sosok hebat juga ya Pak. Mungkin kok bisa memberikan closing statement untuk para sobat edukasi. Oke. Closing statementnya gini. Perempuan, bukan cuma perempuan ya, laki-laki, manusia. Yeah. Manusia itu kan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kita harus sama-sama sadar bahwa ketika kita mendiami sebuah ketidakadilan, salah satu contoh ketidakadilan itu adalah kekerasan gitu kan. Itu sangat tidak baik gitu ya. Pengaruhnya sangat tidak baik untuk kehidupan kita sama-sama gitu ya. Jadi mulailah sadar bahwa ketika kita merasa bahwa hak kita dirampas, terus kemudian kita mendapatkan sebuah kekerasan baik itu psikis, kekerasan verbal, psikis maupun kekerasan fisik, itu kita harus berani untuk speak up. Kita harus berani untuk melawan. Memang setiap perlawanan pasti ada resikonya, tapi lebih baik kita terbunuh dalam keadaan terhormat gitu ya, karena sebuah perlawanan, daripada kita hanya berdiam diri, kita pasrah sama nasib kita tidak tahu harus berbuat apa gitu ya. Jadi seolah-olah esensi manusia kita kayak jadi konyol gitu. Oh ya, terus satu lagi, karena kekerasan terhadap perempuan ini banyak sekali terjadi di lingkungan keluarga dan sosial bermasyarakat gitu ya, terutama di dalam lingkungan keluarga yang banyak sekali tidak terungkap gitu kan, karena mungkin kalau di lingkungan sosial
banyak yang terungkap karena banyak yang menyaksikan. Tapi kalau di keluarga kan tidak banyak yang menyaksikan. Jadi kita harus sama-sama paham bahwa ketika kita membangun sebuah rumah tangga berarti kita mengibaratkan kita sedang sholat berjamaah, di mana laki-laki adalah si suami adalah imam dan si istri adalah makmum. Imam adalah seorang pemimpin dan makmum, imam seorang pemimpin, bukan seorang bos, ya kan? Bukan seorang atasan dan makmum bukan seorang bawahan yang seenak-enaknya disuruh-suruh. Jadi ketika kita sholat esensinya adalah imam takbiratul ihram dulu, baru si makmum mengikuti, gitu kan? Si imam membaca surat Al-Fatihah lalu diaminkan oleh si makmum. Bukan yang memerintah tapi tidak dicontohkan, gitu. Gitu aja sih ya, harus ada. Terima kasih banyak ya Po atas ilmunya. Semoga sehat terus keluarga juga, dan sobat edukasi juga pasti harus selalu sehat. Oh ya, tunggu sebentar. Saya bicara seperti ini bukan berarti saya benci laki-laki ya. Saya hanya benci bukan benci laki-laki, bukan harus laki-laki harus galak, tidak. Ini sebenarnya bukan laki-laki yang salah, tapi sistem patriarki yang salah. Dan alhamdulillah saya dapat suami yang tidak seperti itu, gitu ya. Makanya alhamdulillah langgeng, karena mungkin kalau suami saya melakukan kekerasan, waduh, udah dari kapan tahu ya, udah tidak lagi, karena saya bukan tipe yang mau dikerasin gitu. Semoga sobat edukasi juga mendapatkan jodoh-jodoh yang baik gitu ya Po ya. Terima kasih banyak ya Po udah mampir ke sini. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam